Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, silahkan diisi terlebih dahulu absensinya. Ibu buatkan di Google Classroom. Ibu batasi sampai jam 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang fungsi linier. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan daerah asal, daerah hasil, rumus fungsi, dan nilai fungsi linier. Yang kedua, peserta didik dapat menggambarkan grafik fungsi linier. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi linier, serta peserta didik dapat menganalisis grafik fungsi linier. Sebelum masuk pada materi fungsi, mari kita ingat-ingat materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Masih ingat kan apa itu relasi dan fungsi? Nah, di samping ini termasuk contoh relasi atau fungsi. Coba sebutkan. Ya, jadi di samping ini bukan termasuk fungsi karena salah satu himpunan di A tidak memiliki pasangan di B. Berikut ini Ibu berikan contoh dari fungsi. Himpunan A yang beranggotakan ayam, sapi, kucing, dan bebek. Sedangkan himpunan B beranggotakan kaki 2, kaki 4, dan kaki 1000. Nah, himpunan A, ayam itu dipetakan dengan kaki 2. Sapi dipetakan dengan kaki 4. Kucing dipetakan dengan kaki 4. Sedangkan bebek dipetakan dengan kaki 2. Nah, daerah asal atau domainnya dari fungsi tersebut yaitu adalah himpunan A yang terdiri dari ayam, sapi, kucing, dan bebek. Sedangkan daerah kawan atau kodomain yaitu himpunan B yaitu kaki 2, kaki 4, dan kaki 1000. Nah, untuk ringnya apa atau daerah hasil yaitu dari kodomain yang memiliki pasangan dari domain yaitu kaki 2 dan kaki 4. Sebelum kita masuk pada materi fungsi, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, kalian semua sudah tahu kan apa itu peyek dan bagaimana cara membuat peyek? Nah, dalam pembuatan peyek itu kan ada 3 langkah. Yang pertama yaitu ada bahan-bahannya, yang kedua ada proses penggorengannya, dan yang ketiga ada hasilnya. Nah, dalam fungsi itu juga ada 3 komponen. Yang pertama ada input, yang kedua pemrosesan, dan yang ketiga output. Nah, bahan-bahan peyek itu apa aja? Yaitu ada tepung, kacang, dan garam. Nah, tepung, kacang, dan garam ini disebut dengan input. Dalam fungsi disebut dengan input. Sedangkan proses penggorengannya itu disebut dengan pemrosesan. Dan setelah menggoreng kan ada hasilnya yaitu peyek. Nah, peyek ini disebut dengan dalam fungsi itu disebut sebagai output. Dari ilustrasi tadi, apa yang dapat kita ketahui tentang fungsi? Apa yang dapat kita simpulkan tentang fungsi? Nah, jadi fungsi adalah, misalkan ada himpunan A dengan himpunan B, dan himpunan B itu dimisalkan adalah himpunan tidak kosong. Nah, fungsi dari A ke B itu adalah aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi, fungsi itu dapat kita simpulkan bahwa setiap anggota himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang sejauh mana kalian paham tentang fungsi, coba Ibu di sini ada sediakan contoh fungsi dan bukan fungsi. Dari contoh-contoh ini coba klasifikasikan mana yang termasuk fungsi dan mana yang bukan fungsi. Setelah itu, tolong berikan alasan kalian mengapa menganggap ini fungsi dan mengapa ini bukan fungsi. Nanti kita akan diskusikan di grup WhatsApp atau Google Classroom. Nah, selanjutnya kita masuk pada notasi dalam fungsi. Penulisan fungsi dalam matematika itu seperti apa? Nah, penulisan fungsi dalam matematika itu seperti berikut. Nah, ini dibaca sebagai F memetakan X ke Y. Demikian sehingga Y itu sama dengan Fe. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah menggambar grafik fungsi linier. Nah,
Jadi langkah-langkah dalam menggambar grafik linear itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan memisalkan Y sama dengan 0. Sehingga nanti kita peroleh koordinat titik A itu X, 0. Yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi memisalkan X itu 0. Sehingga nanti diperoleh koordinat titik B 0, Y. Yang ketiga, menghubungkan antara titik-titik tadi, titik A dengan B pada koordinat kartesius sehingga membentuk garis lurus. Untuk mempermudah kita dalam memahami fungsi linear, langsung saja kita pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu jika disediakan fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1, lalu f1-nya berapa, f2-nya berapa, f3-nya berapa, dan seterusnya. Caranya mudah, yaitu kan tadi fungsinya f(x) sama dengan 2x plus 1. Untuk mencari f1-nya, kita mudah saja, yaitu mengganti x dengan nilai 1. Jadi f1 sama dengan 2x plus 1. X-nya kita ganti dengan 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi f1-nya sama dengan 3. Lalu bagaimana dengan f2? F2-nya sama, x-nya kita ganti dengan angka 2. Jadi f2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1, sama dengan 5. F3-nya bagaimana? Caranya sama, x-nya kita ganti dengan 3. F3 sama dengan 2 kali 3 ditambah 1. Jadi F3 sama dengan 7. Langsung saja kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu tulislah daerah asal, daerah hasil dari fungsi f(x) sama dengan 4 min 2x, di mana x elemen dari min 1, 0, 1, 2. Dan gambarlah grafiknya. Langkah pertama yaitu kita tadi sudah mempunyai nilai x, yaitu min 1, 0, 1, dan 2. Kita cari satu-satu nilai y-nya. Dari x min 1 kita substitusikan ke dalam persamaan, yaitu y sama dengan 4 min 2x. Y sama dengan 4 min 2. X-nya kita masukkan min 1, jadi 4 min 2 kali min 1 sama dengan 4 ditambah 2. Jadi sama dengan 6. Yang kedua, X2 yaitu 0. Jadi kita masukkan ke dalam Y sama dengan 4 min 2X. 4 min 2 kali 0 sama dengan 4. Untuk X3 yaitu Y sama dengan 4 min 2 dikali 1. Kita substitusikan satunya tadi ke dalam X, yaitu jadinya 2. Untuk X4 yaitu Y sama dengan 4 min 2 dikali X. X-nya kita masukkan tadi yaitu 2. Jadi 4 min 2 kali 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari daerah asal dan daerah hasilnya. Sudah kita ketahui bahwa daerah asal itu merupakan X. Jadi langsung saja kita tulis notasinya. DF sama dengan X, di mana X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 2. Untuk daerah hasilnya yaitu berupa Y, dan kita dapat notasikan sebagai RF sama dengan Y, di mana Y lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 6. Langkah selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi linearnya. Tadi kan sudah kita peroleh titik-titik sebagai di atas tadi. Titik pertama yaitu min 1,6, titik kedua 0,4, titik ketiga 1,2, dan titik keempat yaitu 2,0. Langsung saja titik-titiknya kita masukkan dalam diagram kartesius sebagai berikut. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu fungsi adalah misalkan ada himpunan A dan himpunan B adalah himpunan tidak kosong. Nah, himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi semua himpunan A memiliki satu pasangan di himpunan B. Himpunan A kita sebut sebagai domain dan himpunan B yaitu kodomainnya. Yang kedua, domain adalah daerah asal dan kodomain adalah daerah kawan. Sedangkan ring adalah anggota himpunan dari kodomain yang memiliki pasangan dari domain. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk latihan-latihan yang terdapat dalam video tadi dikerjakan, nanti didiskusikan dalam grup WhatsApp ataupun
Google Classroom. Nah, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti tolong disampaikan di grup WhatsApp atau Google Classroom. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.